فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitabul atau Misrul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, Kitabut Taharah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai keadaan dua orang yang sedang diadab di dalam kuburannya. Halaman 127 bagian tengah itu, fawaidul hadis wa minha isbatu adzabil qabr. Termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, di antaranya adalah menetapkan adanya azab kuburan. Adanya azab kuburan. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa amma fiqhul bab fa fihi, dan adapun fikih terhadap bab ini maka di dalamnya terdapat isbatu adzabil qabr, menetapkan adanya azab kuburan. Adanya azab kuburan. Wa huwa madhhabu ahlil haq, yang mana ini adalah pendapat ahlul haq, itu ahlus sunnah wal jamaah, khilafan lil mu'tazilah, dalam keadaan berseberangan menyelisih mu'tazilah. Karena mu'tazilah berkeyakinan tidak ada azab kuburan. Wa fi najasatul abwal, di dalam hadis ini juga ada pendalilan najisnya air kencing. Karena di sini maksudnya air kencing manusia ya. Liriwayat tsaniyah, dikarenakan riwayat yang kedua, la yastanzihu minal baul. Sebabnya karena di dunia orang yang diadab tersebut tidak bersuci dari air kencingnya. Bisa dipahami? Jadi dia setelah kencing, setelah buang air kecil, dia langsung pergi, tidak bersuci terlebih dahulu, sehingga najisnya masih ada. Itu berbahaya sekali. Wa fihi ghilzu tahrimin namimah. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan betapa beratnya pengharaman namimah, adu domba ini. Jadi bukan ringan loh ya, berat pengharamannya. Buktinya apa? Buktinya sebutkan dalam hadis yang lain, ancamannya dalam surga. La yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga nammam. Siapa nammam? Sighah mubalaghah dari orang yang suka berbuat namimah. Nammam, orang yang suka mengadu domba. Apa maknanya namimah kemarin? Naqlul kalam bainan nasi ala jihatil ifsad, menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk bikin kerusakan hubungan mereka. Hati-hati barakallahu fiik, ancamannya tidak masuk surga. Wa ghadzalik ma taqaddama Allah alam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahmatullah alaih, wa fi hadzal hadits min al-fawaid ghair ma taqaddam. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah selain yang telah kita lewati. Isbatu adzabil qabr, menetapkan adanya azab kuburan. Ingat-ingat ya, alam kuburan itu bukan alam dunia. Sehingga kalau antum gali kuburan sehari dua hari kok digali masih utuh, itu memang posisinya kelihatannya di dunia, tapi alam yang dirasakan si mayit sudah beda. Jangan mengira wah nggak ada azab kuburan, buktinya setelah 3 hari tak gali masih utuh mayatnya. Jadi dia mengira alamnya itu sama, salah. Alam dunia dengan alam barzakh beda. Walaupun makbarahnya kuburannya di dunia, area makam kuburan di mana? Di dunia kan, tapi alam di dalamnya beda, alam barzakhnya itu. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kita lihat. Wa fihi at-tahdhir min mulabasatil baul. Di dalam hadis ini ada pendalilan tahdzir, peringatan dari barakallahu fiik mulabasatil baul, terkenanya air kencing. Paham ya? Terkena dalam pakaiannya atau yang semisalnya. Wa yaltahaq bihi ghairuh, dan diikutkan dengan yang lainnya minan najasat, baik najis-najis yang ada fil badan wasaub, yaitu baik dalam badan ataupun pakaian. Jadi peringatan waspada terhadap apa? Air kencing, baik yang menimpa badan ataupun pakaian. Wa yastadil bihi ala wujubi izratin najasah, dan juga berdalil dengannya wajibnya
apa menghilangkan najis, khilafan liman khassal wujub bi waqti iradatis shalah, dalam rangka menyelisih pendapat yang mengatakan apa khusus wajibnya tersebut ketika waktu ingin sholat. Jadi kalau di luar sholat, di luar waktu sholat boleh, walaupun nggak bersuci, itu salah. Paham ya? Yang benar di luar sholat ataupun ketika ingin sholat, kalau dia sudah mengeluarkan najis tadi dibersihkan. Mafhum ya? Nah, kita tutup yang terakhir dikit aja. Hal ulim ismul makburain, sekarang diketahui nggak nama dua orang yang sedang diadab itu? Kan cuma Rasulullah melewati kuburan, ada dua orang sedang diadab. Namanya siapa? Perlu nggak? Penting nggak kita mengetahuinya? Nah itu kita lihat. Apakah diketahui nama dua orang yang disebut? Qala al-Hafidz fil Fath rahimahullah, tanbihun, peringatan, lam yu'raf ismul makburain wala ahaduhuma. Nama orang yang dikubur dua-duanya itu tidak pula salah satu keduanya tidak diketahui namanya. Dan nggak perlu kita nyari-nyari. Itu bukan wewenang kita dan bukan kewajiban kita. Yang kita yakini adalah Rasulullah SAW ketika melihat atau mengetahui ada dua orang diadab dengan wahyu dari Allah Ta'ala, bukan dengan apa tebakan sendiri. Karena beliau secara hukum asal nggak mengetahui perkara gaib kan. Sedangkan ini perkara gaib. Yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala. Tapi beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui wahyu. Kita lihat. Wadh-dhahir anna dzalika kana ala amdin min ar-ruwat liqasdis satr alaihi. Ini kesengajaan dari seorang perawi atau para perawi, sengaja enggak disebutkan namanya dengan tujuan untuk apa? Menutup-nutupi aib keduanya. Ini kemungkinan, ada kemungkinan seperti ini. Wa huwa amalun mustahsan. Ini berarti perbuatan yang dianggap bagus. Karena sengaja disebutkan, sengaja disembunyikan namanya biar apa? Biar menutupi istilahnya aib mereka berdua. Wa yanbaghi alla yubaligh fil fahs an tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yudambih. Dan selayaknya tidak berlebih-lebihan fil fahs di dalam mencari, fahs itu mencari artinya, tidak berlebih-lebihan di dalam mencari tentang siapa nama orang yang terjatuh dalam hal tersebut pada haknya, sesuatu yang apa? Yang dia dicela dengannya. Kan tercela ini. Jadi enggak perlu berdalam-dalaman siapa ya orangnya. Siapa yang disiksa waktu itu enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu. Hakahul Qurtubi fi tadhkirah wa dha'afahu. Naam. Al-Imam Qurtubi menghikayatkan dengan hal tadi di dalam kitab Tadhkirah dan melemahkan riwayat tersebut. Nah, an ba'dihim, dari sebagian mereka, anna ahadahuma, tapi ini lemah ya, bahwasanya salah satu di antara keduanya Sa'ad bin Mu'adz. Allahul musta'an. Tapi ini qaulun batil, hadza qaulun batil, fa huwa qaulun batil. Kenapa? Antum ingat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia, ketika beliau meninggal dunia arsy-Nya Allah Ta'ala bergetar. Paham ya? Nam qad tazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Getar arsy-Nya Allah Ta'ala disebabkan karena kematiannya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ternyata ada riwayat yang mengatakan salah satu yang diadab itu Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata apa? Qaulun batil. Nah, yang mengatakan itu Sa'ad bin Mu'adz adalah qaulun batil. La yanbaghi dzikruhu, tidak selayaknya menyebutkannya illa makrunan bi bayanih, kecuali diiringi dengan menyebutkan penjelasannya. Tsumma dzakara Allah Ta'ala wajhul butlan, kemudian beliau menyebutkan sisi kebatilan pendapat tersebut. Mafhum insyaallah? Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang ya, mengenai yang dikubur tersebut yang diadab kafir atau muslim. Itu penting juga. Karena nanti beda keadaannya kalau orang kafir dengan orang muslim di dalam kuburan itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin. Sampai tiba di Madinah, sampai berpisah di Madinah, tidak ada yang dikatakan, tidak ada satupun yang dikatakan oleh Safwan ibn Mu'attal kecuali kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang diucapkan beliau radhiyallahu anhu kecuali apa? Ucapan itu saja. Ya, kemudian orang munafik
memanfaatkan kabar ini untuk menyulut kemarahan kaum muslimin, agar mereka ini saling bertengkar ya. Karena di waktu perang sebelumnya itu sempat terjadi ketegangan antara Al-Ansar dan Muhajirin ya. Kaum Ansar itu mereka dipanas-panasi oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya. Jadi ada semacam kesalahpahaman antara seorang sahabi dari kalangan Ansar dan Muhajirin, kemudian sampai saling memanggil ya Al-Ansar. Seorang Muhajirin memanggil ya Al-Ansar, maksudnya Pak,